dengan Ibu Fikrotun. Iya, saya Bu. Siap Ibu Fikrotun. Oke, sudah siap Ibu Oke. Ya, dengan observernya sudah siap. Siap, Bu. 2 orang. Ya, Pak Adi, satunya lagi. Siap, Bu, siap. Pak Jun lagi. Ya, enggak, Bu. Oke, oke. Dipersilakan Ibu Fikrotun untuk clear teaching-nya. Siap Ibu. Sebelumnya saya mau tanya dulu, suara saya sudah jelas ya? Sudah mantap, Bu. Jelas, Ya. Bu. Karena jaringannya agak-agak ini Bu, layarnya nggak kelihatan semua, muka Pak Jun juga tersembunyi. Kenapa mau saya sih, Bu, yang dibahas? Kurang semangat kalau nggak lihat wajah Pak Jun. Nah, gitu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu, waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, menjelang siang. Selamat pagi, Bu Cantik. Selamat pagi juga Ibu Cantik. Apa kabar kalian? Ya, Di ikutan. terima kasih pujiannya. Anak-anak juga cantik dan cakep-cakep, keren. Ya. Kabarnya alhamdulillah sehat Alhamdulillah ya. baik, Bu. Alhamdulillah sudah di daerah daerahnya sudah memasuki zona hijau, sudah aman. Jadi tatap muka kita sudah bisa kembali pada pembelajaran. Sebelum memasuki pembelajaran, Ibu mau cek dulu kehadiran siswanya ini, siswa-siswinya apakah sudah hadir semua? Sudah Ibu. Sudah Bu. Apakah Sudah, masuk Bu. semua? Yang apa? Masuk Bu. Tadi, Ya, tadi dah Teddy ya. lagi beli pulsa, Bu. Udah pulang lagi. Alhamdulillah dalam keadaan sehat walafiat ini kita dapat berkumpul di satu ruangan sekali ya. Menurut Ibu nyaman sekali. Nah, sebelum menginjak ke pembelajaran, supaya pembelajarannya langsung menyerap, langsung bisa tertangkap, alangkah baiknya kita membacakan doa terlebih dahulu. Betul, Bu. Ibu tunjuk ya untuk yang memimpin Iya, Bu. doa. Silahkan Ibu, silahkan Rahayu. Pimpin Iya, doa Bu. Rahayu. Ramu, Bu. Ya. Ayo teman-teman, sebelum kita belajar, marilah kita berdoa ya sesuai agama dan masing-masing. Berdoa. Mulai. Terima kasih Rahayu sudah memimpin doa. Selanjutnya, anak-anak pada kesempatan ini Ibu akan menjelaskan mengenai tujuan pembelajaran pada tema ketiga ya. Tema 3 pembelajaran 1. Tema 3 subtema 3. 1 pembelajaran tujuannya. Sebentar, Ibu proyektor ya, tampilkan dulu dalam Nah, ini tujuan pembelajaran kita, di mana setelah membaca teks berjudul kertas di sekitar kita, sudah terlihat ya, sudah kelihatan jelas ya layarnya ya, layar di proyektornya kelihatan jelas kan? Iya. Sudah Ibu. Kurang besar Ibu. Nah, Ya. Kelihatan Bu. Pas. ya. Bu. Ya, nanti melalui membaca teks berjudul kertas di sekitar kita, peserta didik itu dapat menelaah informasi yang terdapat di dalam teks. Kemudian melalui kegiatan literasi Kamus Bahasa Indonesia, peserta didik dapat menemukan kosakata yang tidak diketahui artinya dan menunjukkan arti kosakata yang sudah ditemukan dengan tepat. Tujuan yang ketiga, melalui kegiatan berdiskusi dalam kelompok, peserta didik dapat menampilkan hasil diskusi secara lisan,
menampilkan hasil diskusi secara tulisan dengan percaya diri. Kemudian ada tujuan yang keempat adalah dengan memahami arti kosakata yang tepat, peserta didik dapat menyusun kalimat dengan menggunakan kosakata baru dengan tepat. Dengan mendengar lagu Katki, peserta didik dapat mengidentifikasi peta irama lagu, menganalisis pola irama lagu, dan merancang pola irama lagu secara kemudian dengan mendengarkan lagu Katki, peserta didik dapat mengidentifikasi pola irama lagu, menganalisis pola irama lagu, dan merancang pola irama lagu secara cepat. Nah, sebelum menginjak pembelajaran, ya, setelah mengetahui pembelajaran, Ibu mau memperlihatkan kepada kalian. Sudah siap? Apa penasaran nggak? Bu, apa sih? Ibu akan memperlihatkan sebuah bermacam-macam benda. Ini benda apa ini? Antaranya ini. Kardus, Bu. Siapa yang tahu ini benda apa? Bungkus susu, Bu. Ini benda apa? Kardus susu. Kardus susu, betul. Ini apa? Ini apa? Tisu. Tisu. Fungsinya untuk apa? Tisu, Bu. Untuk ngelap ingus, Bu. Ingus. Febri ingusan ya, lagi pilek ya. Dikit, Bu. Nah, sekarang yang terakhir ini ada benda apakah ini? Buku, Bu. Pelajaran. Buku. Nah, dari ketiga benda-benda ini ada persamaannya enggak? Siapa yang tahu persamaan dari ketiga benda ini apa sih? Sama-sama terbuat dari kertas, Bu. Kalau aku ya, Adi sudah menjawab sama-sama terbuat dari kertas. Bentuknya, Bu. Bentuknya segi Bentuknya, empat. kenapa bentuknya? Iya. Betul ya. Terima kasih Betul, Bu, kepada saya. tadi yang sudah menjawab dengan tepat, yaitu persamaan dari tiga benda tadi adalah terbuat dari apa tadi? Kertas. Sama-sama persamaannya itu adalah ketiga benda tadi adalah dari kertas. Nah, untuk lebih memahami benda yang terbuat dari kertas, sama ya. Iya, Bu. Ibu tayangkan dulu videonya. Dia film ya, Bu? Ya. Iya, kita lihat film, seneng nonton kan? Film India. Senang, Bu. Bu Rahayu Seneng ya. suka nonton drakor, Bu. Masih kecil udah nonton drakor. Bentar ya. Tulisannya bisa gerakin diri ya, Bu ya.
Ya, baiklah. Itu adalah tadi cuplikan video mengenai benda-benda yang terbuat dari kertas. Tadi ada tugasnya. Silakan siapa yang berani menyebutkan 10 benda yang terbuat dari kertas. Siapa yang berani? Silakan Saya Bu. Jun. Layang-layang, Bu. Jun dulu. Ya, Jun. Saya dulu. Saya dulu. Kamu kenapa sih? Iya, Jun Layang-layang, apa Bu. Jun? Layang, Bu. Layang-layang. Betty apa Betty? Kipas, Bu. Kipas itu dari plastik, Bu, bukan dari Kipas kertas. yang terbuat dari kipasnya kipas apa? Kipas yang terbuat dari kertas ya. Kipas pesawat, Bu. Itu Betty kayaknya kipas pesawat, Bu, yang dari kertas. Ya. Siapa lagi yang bisa menyebutkan benda yang terbuat dari kertas? Membungkus obat nyamuk, Bu. Buku gambar, Bu. Gambar, betul. Iya, baiklah. Semua sudah pada pintar ya, sudah bisa mencontohkan benda-benda, menyebutkan benda-benda yang terbuat dari kertas. Nah, di situ di teks bacaan tadi terdapat beberapa kosakata yang mungkin kalian belum pahami. Mungkin ada apa? Yang belum dipahami apa coba? Kata yang belum dipahami, yang terasa asing menurut kalian di wacana tadi. Ayo. Febri mungkin menemukan kosakata yang menurut Febri belum diketahui artinya. Dia lagi sibuk sama ingusnya, Bu. Nah, berarti tadi tidak nyimak ya, nggak ada yang merhatikan ya. Iya, Bu. Kita lihat ya, kita lihat Ibu rinci kemarin ada 10 kosakata yang belum dipahami, yang merasa asing di telinga ya, belum paham. Kita lihat kata-katanya. Nah, sudah terlihat. Sudah, Ibu. Ini ada mungkin selulosa ya. Selulosa itu apa? Selulosa itu adalah zat yang dihasilkan oleh tumbuhan sebagai salah satu bahan untuk membuat kertas. Yang kedua ada lunak. Coba baca Adi, lunak itu apa artinya katanya Adi? Empuk, Bu Guru. Keras. Iya, lembut, empuk dan tidak keras. Itu adalah pengertian dari lunak.
Kemudian nomor 3 ada mol, bagian terkecil Molekul, senyawa yang terbentuk dari kumpulan atom yang terikat secara kimia. Kemudian ada ampas, ada pulp, ada pipih, ada menyerap, ada kardus, serat, dan menggiling. Bisa kalian baca artinya. Ya, itu adalah kosakata yang menurut Ibu mungkin kalian belum paham. Bu, apa sih pulp itu? Nah, pulp itu adalah bubur kertas yang berasal dari campuran selulosa. Nah, sudah paham belum sampai sini? Ada yang mau ditanyakan? Sudah, Bu. Sudah paham. Paham, Ya. Bu Guru. Sudah paham ya? Bu tutup lagi kalau sudah paham. Kertas itu dapat digunakan untuk menulis, betul tidak? Betul. Betul, Bu. Betul. Apakah Untuk kertas gambar juga juga, dapat Bu. digunakan untuk membuat alat musik? Enggak bisa, Bu. Bisa tidak? Bisa, Bu, bisa, Bu. Tidak bisa, Bu. Enggak, Bu. Kenapa tidak bisa? Bu. Untuk buat Trompet dan kertas kalau kena ludah basah. Enggak bunyi. Trompet dari besi, Bu, bukan dari kertas. aku tiap tahun baru beli Kertas trompet, tidak Bu. dapat digunakan Itu dari untuk karton, Pak. alat membuat musik ya. Jadi biasanya alat musik itu terbuatnya dari bahan kayu, kulit hewan seperti ini. Nah, Ibu punya satu benda. Ini adalah salah satu alat musik ritmis. Ya, alat musik Miss. Nah, siapa yang bisa menjawab? Kenapa disebut ritmis? Kenapa disebutnya musik? Bisa Yang bunyi-bunyi, tidak Bu. bisa, yang tidak Bisa punya joget-joget. nada, Bu. Oh, betul sekali, pinter ya. Mau lihat videonya lagi? Mau. Mau, Bu, mau. Nonton lagi ya mengenai alat musik ritmis. Wah, itu adik sama siapa, Bu? Adiknya perempuan ya, dia pakai jilbab, Bu. Betty sama Jun. Ya, sebentar ya. Jun sama rembulan. Aku sama Rambutnya bintang, keriting. Bu. Saya rambutnya Oh, maunya sama bintang dia, Bu. Oh, Enggak kedengeran, Bu. Belum ada suaranya. Ayo. Kamu bawa gambar apa tuh? Apel ya? Bagiin dong. Gambar buah hati ya buat Adi. Bu Roto nih memang nggak ada suaranya ya, Bu. Maaf. Sementara di Dex aja dulu. Dibaca dulu aja. Suaranya tidak terdengar Dex ya? aja, Bu. Ntar yang ingus tadi ngambek. Kena ingus tadi, Bu. Iya. Suaranya tidak terdengar. Suaranya kecil. Iya, soalnya di Kena sini ingusnya Febri itu, Bu. sinyalnya lagi kendala. Iya. Oke, tadi setelah melihat video tadi, kalian silakan membuat kelompok yang terdiri dari 4 orang. Ya, di sini ada 12 siswa, berarti dibagi menjadi 3 kelompok. Ibu tunjuk ya ketua kelompoknya. Ketua kelompok yang pertama Jun.
Ketua kelompok yang kedua Nur Saya Hayati. sih, Bu. Asik. Ketua Valentina. Silahkan setiap kelompok memilih anggotanya sebanyak 3 orang. Saya pilih yang ingus aja, Bu. Kemudian berdasarkan kelompok yang tadi sudah dibentuk, benda-benda apa saja sih yang dapat menghasilkan bunyi? Ya, silahkan rembukan dulu, silahkan didiskusikan dulu. Sebutkan 2 saja benda yang bisa menghasilkan bunyi. Yang menghasilkan irama tapi tanpa nada ya, tanpa irama. Silakan Jun, sudah berdiskusi dengan Lagi temannya. nulis Febri, Bu. Ada buang ingus. Kelompok Nur Hayati sudah menemukan benda yang bisa menghasilkan bunyi. Nah, Aku lagi nyontek dulu. Anissa Sudah, Bu. sudah. Dia Anissa nyontek, Bu, di Google itu. 3, silahkan Anissa. Apa saja bendanya? Bendanya misalnya gitar, Bu. Gitar. Gitar itu berirama. Berirama, tidak? Bu. Berirama, Bu. Berirama, Bu. Berirama seperti Roma Irama, Bu. Nah, berarti bukan termasuk benda yang menghasilkan, benda yang termasuk alat musik ritmik. Sekarang yang disebut alat musik ritmik itu alat tidak menghasilkan irama. Contohnya, contoh bendanya apa? Berikan 2 contoh saja. Yang Panci, Bu, panci yang di Gendang. Gendang, Bu. Gendang. Gong, Bu. Gong. pukul bisa menimbulkan bunyi. Meja, Meja yang dipukul, Bu. pinter. Nggak boleh Kalau dosa. kepala ayam dipukul bagaimana, Bu? Dia itu menghasilkan bunyi juga. Kenapa Jun? Menghasilkan bunyi juga itu, Bu. Sama rasa sakit. Iya, Tahunnya seperti itu ya Jun. Habis diajarin sama Bu Valentino Rossi. Ya, nanti diajarin ya sama Bu. ayahnya preman, Pak. Nah, kemudian bahan dasar kertas itu tadi ya masih berhubungan dengan kertas. Bahan dasar dari kertas itu Dari bambu, adalah Bu. asalnya dari bahan dasarnya. Siapa yang tahu? Kayu, Bu. Kayu. Dari Bu. kayu, Bu, Bambu. kayu. Dari bambu. Kayu yang Dari diolah. kayu. Dari kipas, Bu. Maulana betul sekali. Jadi bahan dasar Iya, Bu. Aku iya ibarat iya. kelas, Bu. Soalnya bapak punya adik pengusaha kertas, Bu. Ya, pintar. Iya. Nah, dari kayu. Kayu yang biasa dibuat untuk dijadikan bahan Rumah, Bu. dasar. Bahan dasar kertas itu biasanya kayu apa? Siapa yang tahu? Kayu jati, Bu. Jun, mahoni, Kayu karet, Bu. kayu Kayu karet, kayu. Kayu karet buat permen karet itu, Bu. Iya. Adi tahu Adi siswa terpintar ya Adi. Tertua, Bu. Naik kelas, Bu. Iya. Cemara, Bu. Kayu. Jadi Ibu sebutkan 3 contoh ya, 3 contoh pohon yang bisa dibuat menjadi kertas atau bahan dasar dari kertas. Yang pertama adalah pohon pinus. Tahu, Bu. Enggak pernah lihat, Bu. Tahu, Bu, aku Yang kedua pohon akasia. Dan yang ketiga adalah pohon. Nah, itu Pohon adalah jati. pohon yang bisa Berarti saya buat benar lagi ya, menjadi Bu, ya. kertas, bahan dasar dari kertas. Itu Bu Rohayu main HP, Bu. Rahayu main Ibu HP berikan ya. penjelasannya. Nah, sekarang Ibu tanya lagi, jika ketiga pohon itu kita mau ukur, ya. Misalkan pohon, ketiga pohon, Ibu share dulu gambarnya sebentar.
Sudah terlihat gambarnya? Sudah, Bu. Nah, ini pohon Sudah, Bu. ya, ada pohon pinus dan ada pohon jati. Ketiga-tiganya memiliki ketinggian. Nah, apabila kita ingin mengukur apakah yang tepat, yang paling tepat untuk mengukur pohon ini, pohon pinus, Pakai pohon meteran, Bu. akasia dan pohon jati, pakai meteran, Meteran, Bu. pakai meteran, ya. Nah, terus Dipanjat nanti termasuk jatuh kali. salah satu dari salah satunya adalah alat ukur, meteran. Ya, alat ukur itu termasuk. Siapa yang tahu alat ukur selain meteran? Penggaris, Bu. Penggaris. Penggaris, betul. Penggaris satuannya apa? Sentimeter. Senti, Bu. Sentimeter. Meter. Iya, penggaris itu satuannya sentimeter, satuan ukurnya, ya. Bu Guru. Meter. Nah, kemudian Ibu mau perlihatkan ini alat ukur sehari-hari dan kegunaannya. Ada gambar yang pertama, gambar apa di situ? Gambar pohon, Bu, yang muncul. Gambar pohon. Oh, masih gambar pohon. Ya, Ibu perlihatkan lagi. Sebentar ya. Nah, sudah terlihat? Yang pertama gambar apa? Alat apa itu gambar alatnya? Sudah, Ada Bu. Penggaris. Penggaris itu kegunaannya Penggaris. Penggaris, Bu. untuk mengukur panjang benda-benda yang kurang dari 30 cm. Adapun ada meteran kain, ada meteran gulung kecil, dan ada meteran gulung besar. Nah, masing-masing mempunyai kegunaannya masing-masing, ya. Bisa mengukur dari ukuran yang kurang dari 150 cm atau 1,5 meter. Ya. Nah, ini meteran kain, ini untuk mengukur kain yang panjang kainnya itu kurang dari 150 cm atau 1,5 meter. Nah, satuannya di situ ada menggunakan kemudian meteran gulung, ini ada lagi. meteran gulung kecil, ya, mengukur panjang benda-benda kurang dari 25 sampai 50 meter. Satuannya cm dan meter. Gulungan besar, meteran gulungan besar ini kegunaannya untuk panjang benda-benda kurang dari 50 sampai dengan 100 meter. Satuan panjangnya cm dan meter. Nah, sekarang perhatikan di sekeliling kelas kita, apakah ada yang benda-benda yang bisa diukur dengan menggunakan meteran? Ada, Bu. Ada, Bu. Ada, Bu. Banyak. Tulis, Bu. Banyak. Meja, Kapan Bu. tuh? Meja, Bu. Diukur dan tulis. Akan tulis. Iya, kursi menggunakan. Kenapa itu bau aku? Iya, kalau penggaris itu untuk mengukur apa? Coba benda yang ada di buku. Betul. Kalau papan tulis diukurnya menggunakan Meter apa? kecil, Bu. Apakah bisa menggunakan penggaris? Nah, Meteran gulung meteran kecil. gulungan kecil. Meteran dulu. Meteran, Bu. Oke, nah Sembarang. di sini Ibu akan menugaskan kalian, kita lihat dulu. Sebentar, tadi videonya nggak ada suaranya ya? Iya, Bu, nggak suaranya. Lagi 5 menit, Bu. Tapi jalan kan videonya ya?
Nanti sebentar ke Indonesia Raya. Karena videonya nggak bisa ada suaranya ya. Karena suaranya nggak ada, kita lihat aja ya. Suruh Bulan nyanyi aja, Bu. Apa tugasnya di Ini apa? Sudah terlihat videonya? Burung kakak tua. Sudah, Bu. Sudah, Bu, sudah. Sudah, Bu. Kita tunggu ya. Dengar aku suara. Ada suaranya tidak? Ya, Suara resek-resek, Bu. Nggak ada, Bu. Tidak ada, Bu. nggak ada suaranya ya. Ya, perhatikan saja. Dibaca saja. Halo Pak Jun. Halo. Siap. Dilewatin aja, Bu. Kasih kegiatan bentuk aja langsung. Oke, tadi sudah melihat kalian sudah mengetahui alat ukur dan satuan panjangnya. Nah, sekarang Ibu kasih kalian tugas LKPD ya, kalian isi secara berkelompok ya, berdiskusi. Kita buka dulu tugasnya. Nah, sudah terlihat? Jun, sudah terlihat? Jun? Sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Di sini ada LKPD yang memuat tinggi badan yang diukur. Dikerjakan secara kelompok ya, kelompok masing-masing. Yang diukur itu adalah tinggi badanmu, kemudian panjang lingkar pinggang, panjang meja di kelas, lebar papan tulis di kelas, dan panjang halaman sekolah. Kemudian kalian juga mengukur tinggi badan anggota kelompok. Misalnya Jun, tinggi badannya berapa? Kok saya terus sih, Bu? Satuan sentimeter. Ya, kemudian setelah diukur, kalian urutkan tinggi badan anggota dalam kelompokmu mulai dari yang tertinggi sampai yang misalnya Jun tinggi badan pendek. Itu 180 cm. Sedangkan Valentina berarti urutannya Jun dulu atau Valentina dulu? Jun dulu, Bu. Ya, silahkan
Diskusikan dengan temanmu, dicoba dengan temanmu, diukur, kemudian diurutkan, Ibu kasih waktu 5 menit dari sekarang. Silahkan kalian berdiskusi dengan teman kalian. Nah, sudah 5 menit. Sudah 5 menit. Siapa nih yang mau menampilkan hasilnya? Hasil LKPD tadi, kelompok siapa? Kelompok Nur Hayati, Jun, kelompok Valentina atau kelompok Mohon maaf Bu Fikrotul, iya, waktunya Bu, menit ya, lagi. siap. Nggih. Siap, Bu. Sudah ya? Sudah, Bu. Sekarang sudah mengukur, kita akan menyimpulkan pelajaran hari ini. Pelajaran hari ini siapa yang dapat menyimpulkan? Jun mungkin bisa menyimpulkan apa saja sih pelajaran yang tadi kita bahas, mengenai apa, materi apa? Kenapa, Bu? Jun kemana kan? Nggak tahu, Bu. Jun tidak memperhatikan. Tahu. Bu. Tuh. Aku boleh nggak, Bu? Silahkan, Vivi. Tadi kita belajar tentang pengukuran, Bu. Pengukuran panjang dengan menggunakan satuan sentimeter. Betul nggak, Bu? Ada alat musik, kemudian apa Musik lagi? ritmis. Terus ada juga musik. Tuh, Kosakata ya. yang tidak Nah, kita itu pahami, adalah Bu. pembelajaran kita. Ada yang saya, Bu, Apakah saya, Bu. ada yang menemukan kesulitan? Ibu rasa tidak ya, karena tadi sangat antusias sekali, sudah pintar-pintar bisa menjawab Udah bel pulang, Bu. Udah bel. Ibu. Nah, kenapa? Iya, sudah bel. Sudah bel, mau pulang. Nah, sebelum pulang, kita baca doa dulu ya, supaya pembelajaran kita manfaat. Terus perjalanan dalam Islam juga silakan dipimpin oleh siapa? Nur Hayati, silakan pimpin. Pimpin doa. Nur Hayati. Dia nggak dengar, Bu. Iya, lagi. Oh, nggak dengar ya. Udah Jun aja yang pimpin. Jun. Iya, Bu. Iya, iya. Ya, teman-teman, sebelum kita pulang, kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Semoga pelajaran yang diberikan oleh Ibu Guru di hari ini kembali dapat mengingat kita bisa kembali bertemu di kesempatan yang sama. Saya berdoa mulai. Selesai. Untuk pembelajaran hari Pulangnya. ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bu ya. Waalaikumsalam. Ya, silakan Bu Nur Hayati. Kemudiannya keluar, kemudiannya frontal kayaknya. Teman-teman hebat loh. Luar biasa, saya terinspirasi. Dana lagi Bumil. Semangat ya Bumil. Sehat. Aku masih banyak Iya, iya. filmnya. Videonya udah plong ya. Saran ya, Bu. Tapi Bu Fikrotul luar biasa persiapannya. Hebat. Habis ini Bu Febri kan? Aduh Pak Adi, Mungkin jangan mau begitu, sekarang. masih kekurangannya Iya, banyak. saya habis ini. Jangan nangis, Kali Bu. itu. Nanti banjir. Itu kayaknya kalau soal jangan dimasukin video kali, Bu Fi.
Iya ya. Jadi kalau kendala kayak gitu jadi malah terhambat waktunya, mendingan kalau soal ditampilin aja di PPT gitu. Ini Bu Diannya, Iya, siap Bu Anissa. Terima kasih sarannya. Bu Diannya, oh iya mau masuk lagi masih terkendala sinyal di grup. Iya, sinyalnya. Sementara diambil alih sama Pak Jun, silakan Pak Jun. Oke, Pak Adi yang menilai Bapak saya, Ibu, Pak mungkin saya Adi sama sampaikan siapa tadi ya? pernyataan dari Sama Pak Bu Roman bahwa Bu Nur Hayati. untuk satu orang dia punya waktu presentasi itu 40 menit sudah termasuk sama komentar dari teman-teman yang lain. Jadi hari ini kita lanjut Berarti kita sampai 6 30 orang. menit ya. Berarti sekitar 30 menit mungkin untuk presentasi, 10 menit untuk komentar, Bu. Jadi berarti Mungkin kalau tadi ada yang minta pulang itu kode Gimana, Bu? kali Iya. ya. kekurangan Pak. Kan iya. Iya. kode kalau Ibu Iya. Ya. Berarti Udah kita ngombe, kompak aja kalau udah ada yang kode Bu, kebelet pipis Bu, pulang Bu atau gimana berarti Itu, Bu, waktunya Valen mau udah mau pipis, habis Bu. itu aja ya. Penyemprotannya hari, aduh belum dimut lagi lupa. nggak usah mood, Bu Nur, biar kita dengar. Ya budiannya keluar lagi. Iya, sinyal. Keluar lagi jaringannya kali ya. Udah boleh bergabung. Alhamdulillah. Mohon maaf Ibu, Bapak, Ibu. Apa? Iya Ibu. Nggak apa-apa. Iya, Nggak Bu. apa-apa, Bu. Nggak Selamat Ibu si Protun ya, yang sudah selesai untuk skripsinya. Ya, Iya, alhamdulillah Bu. cukup lancar. Mungkin untuk membersihkan mungkin barangkali ada dari Bapak Ibu yang mau memberikan tanggapan ke Bu Protun dulu skripsinya itu tadi terhadap hasil. Barangkali ada? Oke, Padi, silakan Padi. Bu, saya hanya bertanya saja presentasi rekan saya Bu Fikrotun. Oke. Proses awalnya itu dalam menentukan tujuan pembelajaran yang dari sehingga apakah memang itu ketika ada tujuan pembelajaran banyak itu apakah harus cari atau pada titik fokus saja Bu. Terima kasih itu aja. Terima kasih Pak Adi. Sebelum saya mulai menjawab untuk pertanyaannya Pak Adi terkait dengan hasil PPT-nya Bu Fikrotun, tanggapan saya dari hasil PPT-nya Bu Fikrotun ini sebenarnya sudah memadukan alat peraga dengan media yang berbasis IT gitu deh. Alat peraga yang ada di sekitar kita atau sekitar siswa yang mudah didapat itu sangat bagus sekali sehingga learning-nya lebih konteks, lebih mengena. Nah, kemudian terkait dengan tujuan pembelajaran, ini kalau boleh tahu dari Bu Fikrotun sebenarnya RPP ini dibuat untuk luring atau untuk daring, Bu? Oh, luring ya. Berarti untuk luring yang dipresentasikan secara daring ya, dengan alokasi waktu kurang lebih kan 1 hari dengan 10 tujuan pembelajaran yang disampaikan seperti Pak Adi. Ketika memang target kita 10 pembelajaran, 10 tujuan, idealnya memang harus disampaikan semua, Pak. Tapi kalau ketika kita peer teaching, monggo bisa difokuskan pada tujuan yang lebih esensial, yang lebih penting. Kan biasanya itu kalau tujuan kan itu berurutan ya. Biasanya kita mulai ingin menyampaikan apa, tujuannya apa. Itu kan biasanya berurutan, berjenjang. Kemudian kita pilih dari indikator pokok yang ingin kita sampaikan. Kemudian fokus pada masing-masing muatan. Nah, ketika peer teaching itu diperbolehkan. Kemudian kalau ketika pembelajaran, karena tujuan pembelajaran itu dipakai untuk
nanti evaluasi di akhir, idealnya memang harus disampaikan semua. Jadi kalau menurut saya, tapi ini bisa sesuai dengan kebutuhan dan disesuaikan dengan kemampuan siswa, itu bisa dikurangi. Nah, karena untuk mengantisipasi kegiatan yang ada di luar perencanaan kita, biasanya kan selalu ada kejadian atau kegiatan pembelajaran yang ternyata di luar RPP kita, seperti itu. Oke, jadi kalau untuk PPT monggo Pak bisa difokuskan. Tapi kalau untuk kegiatan sehari-hari ketika praktek, karena tujuan pembelajaran berhubungan dengan evaluasi, ya berarti hendaknya disampaikan semua. Nah, kemudian lagi untuk yang saya tanyakan untuk Bu Fikrotun, itu tadi media pembelajarannya yang PPT itu punyanya Bu Fikrotun berapa PPT itu, Bu? Oh, untuk PPT-nya yang disampaikan itu tadi PPT gambar sama materi, yang kedua PPT video, Bu. Kecil katanya suaranya, sayangnya videonya yang seperti ditanyakan pada waktu satu presentasi tadi, ada beberapa teman yang bertanya, itu memang kesulitannya kalau video dimasukkan di PPT itu suaranya itu yang memang jarang muncul. Oke, jadi bisa dipisah atau dihiperlinkkan. Oke, saya baru ingat dihiperlinkkan dengan video yang lepas itu tadi. Kemudian lagi saya menyarankan Ibu kalau untuk PPT-nya monggo lebih diatur lagi, tertata, supaya nanti Ibu ketika mengajar, benar-benar mengajar, atau ketika PPT ini tidak repot mana yang dibuka, mana yang didulukan, mana yang tidak. Nah, itu nanti silakan ditata lebih terurut supaya nanti bisa selain untuk mengingatkan kita, oh setelah ini, setelah ini. Nah, itu juga mempermudah penyampaian kita kepada anak. Tapi saya salut pada Bu Fikrotun, penyampaiannya sebenarnya sudah runtut, sudah tematik, hanya perlu pengorganisasian pada PPT-nya aja. Oke, itu yang saya sama Ibu. Oke. Nah, mungkin itu yang bisa disampaikan untuk tambahan pada Bu Fikrotun. Mungkin dari yang Bapak Ibu yang lain ada yang berkomentar, mungkin satu respon lagi ke PPT berikutnya. Udah cukup jelas Bu penjelasan dari Ibu. Baik Pak Jun, kita lanjut.